Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat, baik, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika kita hari ini. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abang Kakak, di hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, nah ini merupakan pertemuan kita yang ketujuh dalam pembelajaran matematika. Nah, Abang Kakak ingatkan ya untuk menonton video ini dari awal hingga akhir agar memudahkan Abang Kakak dalam memahami materi yang disampaikan nantinya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi, dan abang kakak diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan disampaikan nantinya. Nah, abang kakak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari menghitung luas permukaan prisma, ya, kemudian luas permukaan tabung dan luas permukaan limas. Nah, untuk hari ini kita akan menghitung luas permukaan kerucut. Nah, dalam kegiatan Ayo Mengamati, mari perhatikan gambar dan bacaan berikut ini dengan cermat. Nah, di sini ya kita bisa lihat ya. Nah, ini kemasan es krim. Nah, ini kon es krim ini ya berbentuk kerucut. Nah, selain kon es krim ya masih banyak ya benda lain yang berbentuk kerucut, contohnya topi ulang tahun ya, kemudian topi caping. Nah, kon es krim ini berbentuk kerucut. Nah, kalau kita gambarkan ya maka akan seperti ini ya bentuknya. Nah, di sini ya kita lihat bahwasanya kerucut ini ya memiliki dua sisi yang terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran, kemudian ya selimut kerucut. Nah, ini yang berbentuk juring lingkaran. Nah, Miss hapus ya. Nah, luas permukaan kerucut adalah menjumlahkan luas alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini tadi yang berbentuk lingkaran dan luas selimut. Nah, inilah yang dikatakan dengan selimut kerucut ya. Nah, bagian-bagian daripada kerucut, nah ini ya disebut dengan tinggi kerucut. Nah, di sini adalah jari-jari dan ini es. Nah, ini merupakan garis pelukis ya. Nah, bentuk luas selimut kerucut adalah bidang juring atau sektor lingkaran dengan bujur sama dengan keliling lingkaran alas, yaitu 2 πr ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menghitung luas permukaan juring atau selimut kerucut ya. Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaan juring atau selimut kerucut? Nah, kita perhatikan gambar lingkaran berikut ini ya. Nah, lingkaran ini, nah inilah yang dikatakan dengan juring lingkaran ya. Ini adalah juring lingkaran. Nah, juring lingkaran ini merupakan selimut kerucut. Nah, seperti ini ya. Apabila sebuah kerucut kita buka akan membentuk jaring-jaring ya yang terdiri dari satu buah lingkaran. Nah, ini sebagai alas ya.
dan kemudian nah ini adalah selimutnya ya. Nah, selimut inilah yang berbentuk juring lingkaran. Nah, kita akan menghitung bagaimana cara menghitung juring lingkaran. Oke, ini Miss hapus ya. Nah, luas selimut sama dengan luas juring OA dan A aksen. Nah, ini dia ya. Jadi luas juringnya itu adalah ini ya. Luas daripada A, O, A aksen ya. Nah, luas juring OAA per luas juring sama dengan ya PB PBAA ya per K. Nah, luas juring OAA per PS kuadrat sama dengan 2PR per 2PS. Nah, luas juring OAA ya ini AA O titik O ke A dan A. Nah, sama dengan 2PR per 2PS dikali PS kuadrat. Luas juring OAA jadi sama dengan R kali PS atau PRS ya. Nah, jadi luas selimut kerucut adalah P dikali R dikali S. Nah, itulah rumus untuk menghitung luas selimut ya. Jadi LS sama dengan P R S. Nah, sedangkan untuk menghitung luas daripada kerucut tersebut adalah luas selimut ditambah luas alas. Nah, kita masukkan rumusnya. Luas selimut tadi adalah PRS. Nah, alasnya di sini. Nah, alas kerucut berbentuk sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu ya rumus luas lingkaran adalah pi R kuadrat ya. Nah, maka luas kerucut yaitu pi kali R dikali S tambah R. Inilah ya rumus untuk menghitung luas kerucut ya, luas permukaan kerucut. Nah, keterangannya ya, LS adalah luas selimut kerucut, LJ adalah luas juring ya, dan LL adalah luas lingkaran besar. Nah, jadi ya, nah ini bisa kita ini ya bahasa kita ganti LPK ya, luas permukaan kerucut sama dengan Pi R dikali S ditambah R, di mana pi yang digunakan di sini adalah ya 22/7 atau 3,14. Nah, ingat ketentuannya ya Abang Kakak, pi 22/7 digunakan untuk jari-jari yang merupakan bilangan kelipatan 7, sedangkan 3,14 nah itu untuk jari-jari yang bukan bilangan kelipatan 7. Nah, R di sini adalah jari-jari, S yaitu garis pelukis, dan R adalah jari-jari. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di antara kalian pasti ada yang suka makan es krim. Nah, bentuk es krim antara lain adalah kerucut ya. Ukuran diameter es krim 6 cm dan garis pelukisnya
15 cm. Nah, berapa sentimeter kuadrat luas kertas yang digunakan untuk membungkusnya? Nah, apabila kita gambarkan, ya, maka akan seperti ini, ya. Nah, dimana diketahui, ya, tadi diameternya sama dengan 6 cm, kemudian garis pelukisnya yaitu 15 cm, ya. Nah, kita akan jawab. Ini saya hapus dulu, ya. Nah, diketahui diameter kerucut sama dengan 6 cm dan garis pelukisnya adalah 15 cm. Diameter lingkaran kerucut 6 cm, maka jari-jarinya adalah, nah, apabila yang diketahui adalah diameter, maka untuk mencari jari-jari yaitu setengah kali diameter, maka jari-jarinya adalah 3 cm, ya. Nah, sekarang kita akan hitung luas permukaan kerucut dapat dihitung sebagai berikut. Luas sama dengan pi R dikali S ditambah R. Nah, karena jari-jarinya ada 3 cm merupakan bilangan yang bukan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, 3,14 dikali 3 dikali 15 tambah 3. Nah, 15 ditambah 3 ini sama dengan 18, ya. Jadi 3,14 dikali 3 dikali 18 hasilnya adalah 169,56. Jadi luas kertas yang dibutuhkan adalah 169,56 cm kuadrat. Nah, ingat abang kakak ya, satuannya adalah sentimeter kuadrat. Jadi jangan lupa ya, kita menambahkan ya satuannya dengan tanda kuadrat. Ini ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua di sini ya, tentukanlah luas permukaan kerucut berikut. Nah, kita perhatikan gambar kerucutnya. Nah, di sini diketahui jari-jarinya adalah 6 cm, kemudian tinggi kerucut adalah 8 cm, sedangkan garis pelukisnya itu belum diketahui. Ya. Jadi yang ditanya, kita akan mencari terlebih dahulu ya garis pelukisnya. Nah, abang kakak ya perhatikan pada gambar. Nah, di sini ini membentuk segitiga siku-siku ya. Maka kita akan mencarinya menggunakan rumus Pitagoras. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ingat apabila yang ditanya adalah sisi miring ya S. Nah, ini merupakan sisi miring sisi miringnya yang ditanya. Maka untuk mencari sisi miring yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Nah, jadi S sama dengan ya akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kemudian apabila yang ditanya adalah jari-jarinya ya, jari-jari yang belum diketahui, maka untuk menghitung jari-jarinya yaitu S kuadrat dikurang T kuadrat. Nah, R, maka jari-jarinya adalah akar ya pangkat 2 dari akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Nah, kemudian apabila yang belum diketahui itu adalah tinggi daripada segitiga atau tinggi daripada kerucut tersebut, maka untuk mencari tingginya yaitu S kuadrat dikurang dengan R kuadrat ya, atau dengan rumus T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, inilah ya rumus, ingat ya Bang Kakak, rumus Pitagoras ya. Nah, ini untuk apabila sisi miringnya yang belum diketahui, kemudian ini untuk mencari alas dan ini untuk mencari
tingginya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa hitung ya luas permukaan kerucut tersebut. Nah, diketahui tadi adalah R-nya ya, jari-jarinya adalah 6 cm, kemudian tingginya 8 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kerucut. Nah, rumus mencari luas permukaan kerucut yaitu Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S. Nah, atau dapat kita sederhanakan menjadi Pi dikali R dikali R ditambah S ya. Nah, bisa juga ini ya, S ditambah R sama saja ya. Nah, karena tadi sisi miringnya belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu sisi miringnya ya. Nah, sisi S sama dengan atau garis pelukisnya ya, tadi yang belum diketahui, R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, S sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat. Nah, S sama dengan 6 pangkat 2 atau 6 dikali 6 ya sama dengan 36, kemudian 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, kemudian kita jumlahkan ya, 36 ditambah 64 sama dengan 100. S sama dengan akar dari 100 yaitu 10 ya. Nah, barulah kita akan hitung luas permukaan kerucut tersebut. Nah, kita masukkan rumusnya ya, luas permukaan kerucut sama dengan Pi dikali R dikali R ditambah S. Nah, kita perhatikan kembali. Nah, di sini jari-jarinya atau R-nya ya adalah 6 cm. 6 cm bukan bilangan kelipatan 7, maka Pi yang kita gunakan adalah 3,14 ya. 3,14 dikali 6 ya, R-nya 6. Nah, dikali 6 ditambah 10. Nah, 6 ditambah 10 itu sama dengan 16 ya. Maka 3,14 dikali 6 sama dengan 18,84 dikali 16 sama dengan 301,44 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan kerucut adalah 301,44 cm kuadrat. Nah, bisa dipahami ya Bang Kakak. Nah, tadi contoh yang pertama ya, apabila diketahui jari-jari dan garis pelukisnya. Sedangkan contoh yang kedua ini ya, yang diketahui adalah jari-jari dan tinggi kerucut, sementara garis pelukisnya tidak diketahui. Maka kita harus mencari terlebih dahulu garis pelukisnya dengan menggunakan rumus Pitagoras ya Bang Kakak. Nah, sekarang kita ke latihan untuk Abang Kakak di rumah. Nah, soal yang pertama, nah kalian mungkin mempunyai sebuah benda berbentuk kerucut. Bila diketahui jari-jari alasnya 7 cm dan garis pelukisnya 10 cm, berapa cm kuadrat luas permukaan benda tersebut? Hitunglah dengan teliti. Nah, ingat Abang Kakak, jari-jarinya di sini adalah 7 cm, maka kita menggunakan Pi-nya yaitu 22/7 ya. Nah, kemudian soal yang kedua, tentukan luas permukaan gambar berikut. Nah, di sini ya sebuah kerucut ya dengan jari-jari sama dengan 5 cm dan tingginya sama dengan 12 cm. Nah, garis pelukisnya tidak diketahui. Maka Abang Kakak untuk menghitung ya soal yang nomor 2, Abang Kakak harus mencari terlebih dahulu garis pelukisnya menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini ya jari-jarinya 5 cm merupakan bilangan bukan kelipatan 7, maka Pi yang digunakan yaitu 3,14
ya. Nah, oke Abang Kakak itu ya ada 2 soal latihan untuk Abang Kakak di rumah ya, dikerjakan dengan benar, dengan teliti ya, baru kemudian dikirim melalui WA Miss Karmila ya Abang Kakak. Nah Abang Kakak untuk latihan-latihan matematika sebelumnya juga ya, yang belum mengirimkan silahkan dikirim melalui WA Miss Karmila. Nah Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk pembelajaran kita kali ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah ya, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan meninggalkan sholat 5 waktunya, tetap murojaah dan tilawatinya ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.